Oke, selamat sore. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Aduh, kayaknya kurang semangat satu kali lagi ya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan hari ini Kak Orpa kita jumpa lagi dalam acara sekolah minggu kita pada hari ini. Ya, betul. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kira-kira adik-adik yang di rumah apakah semua dalam keadaan baik, sehat? Pastinya. Pasti ya Kak Orpa. Sehat. Kak Orpa sendiri sehat? Sehat, puji Oke, Tuhan. puji Sehat Tuhan. sekali. Nah, kalau begitu adik-adik semua, hari ini kita rame. Kita ada Kak Orpa, ada Maina, juga ada teman-teman kakak guru yang lain. Sebentar mereka yang akan pandu. Ya, pandu kita dalam pujian. Nah, karena itu sebelum kita mulai dengan kebaktian kita undang dulu kok Kak Orpa, adik-adik yang ada di rumah. Kita undang yang masih duduk, yang masih bermain, datang terus kita puji Tuhan. Jadi sekarang kakak Orpa, mama ini dan kakak-kakak yang lain undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dan berlompat untuk Tuhan. Iya. Semua siap? Siap tentu Kak Orpa. Baik. Kalau begitu kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Oke. Tepuk tangan dulu. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan tetap selama-lamanya. Stop dulu, kayaknya pasti Dongson ada yang semangat. Dongson ada yang gerak di rumah Maina. Kalau gitu kita ganti lagu kan? Ganti lagu, oke. Kita ganti lagu dulu. Kita ganti yang lagu semangat. yang semangat. Kalau gitu mari kita angkat pujian, segala puji syukur ya Iya. teman-teman yang ada di rumah. Ini harus goyang karena ada gerakannya juga. Iya, oke. Musik. Bagimu Tuhan,
Kira-kira masih semangat kok Sonde? Pasti masih Kak Orpa. Tambah satu lagu kali kok? Boleh satu lagu. Maina masih semangat kok? Masih semangat, Masih masih ya? suka goyang. Masih suka goyang, Oke. puji Tuhan. Kalau begitu, tambah satu lagu semangat Le. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oke. Semua kalau tahu menyanyi, kita menyanyi sama-sama ya adik-adik. Ya, pasti tahu. Musik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi yang penuh semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Baik, puji Tuhan. Capek Kak Maina? Capek Kak Orpa. Setelah lompat-lompat capek. Oke, kalau begitu kita silakan duduk kembali dan tenaga yang tersisa Ini yang tersisa ini Kak Orpa. karena capek jadi Ya. om tak salah. Baik, tenaga yang tersisa kita gunakan untuk kita mau datang, kita mau berbakti kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena itu Kak Orpa ajak kita semua ambil sikap doa yang baik, kita duduk, kita menyembah Tuhan, kita serahkan seluruh hati kita kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Oke. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian lagi. Ini pujian soalnya asing. Adik-adik semua tahu, yaitu ku angkat tangan kananku. Oke. Semua gerak ya. Ku angkat tangan kananku kanan, kanan. Ku angkat tangan kiriku kiri,
teman-teman semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, kita minta tuntunan Tuhan, dan nanti sebentar firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Ab. Oke, adik-adik semua yang di rumah, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua anak-anak-Mu sudah duduk dengan manis di depan televisi kami masing-masing, dan tentu hati kami semua juga sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu Bapa di surga, mari memberkati kami semua, baik anak-anak yang ada di rumah maupun kami semua yang ada di sini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan itu boleh menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami. Memberkati kami, teristimewa memberkati Bapak Ab dalam pemberitaan sebentar. Ini doa kami Bapa, mengampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Oke, kita baik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, di sini siapa yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Semua siap toh? Oke, baik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita Kak Orpa mau tanya dulu, semua sudah siap Alkitab di rumah kok? Sudah, oke, baik. Kalau begitu kita siap Alkitab, duduk yang manis, pasang telinga yang baik, kita dengar firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat pujian lagi dulu. Betapa hatiku, Maina tahu toh? Tahu. Oke, kita menyanyi Betapa Hatiku. Oke. Baik, musik. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, memilikiku. Segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Salam. Tes mic. Tes mic. Tes mic. Salam. Adik-adik yang diberkati Tuhan, yang sementara mengikuti siaran langsung sekolah minggu pada sore hari ini, kiranya pada kesempatan ini firman Tuhan mendapati adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, sejahtera, dan diberkati selalu oleh Bapa kita Yesus Kristus. Amin. Baik, adik-adik sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ditentukan dari sinode untuk seluruh jemaat Gereja Masehi Injil di Timur untuk sama-sama renungkan pada hari ini, yaitu terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Adik-adik, saya mewakili kita untuk membacakannya untuk kita sekalian. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tema kita yaitu tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa mesti kita tetap kuat di dalam Tuhan? Atau dengan kata lain, apa sebabnya kita mesti kuat di dalam Tuhan? Kita tetap kuat di dalam Tuhan karena kita sementara berjuang. Kita sementara berjuang. Kalau kita berjuang untuk apa? Dan mengapa kita berjuang? Kita berjuang karena ada perlawanan. Kalau tanpa perlawanan mestinya kita tidak perlu berjuang. Tetapi karena ada perlawanan, maka kita perlu berjuang. Adik-adik sekalian, hidup ini sepertinya kita jalani hari lepas hari hanya begitu saja. Tapi bukan demikian. Hari demi hari kita lalui
sadar atau tidak, tetapi hari-hari itu kita lalui dengan sebuah perjuangan. Kenapa kita berjuang? Karena ada yang mesti kita lawan. Adik-adik mungkin pernah nonton tinju, atau ada yang pernah hobi tinju, mungkin masanya Chris John, atau mungkin yang lebih tua sedikit, bapak mama kalian misalnya, itu mungkin pernah nonton tinju zamannya Mike Tyson. Kita lihat bahwa Mike Tyson itu adalah seorang petinju yang luar biasa kuatnya. Pada masa jayanya dia, tidak semua lawan itu dia pukul kalah di atas ronde ke-10. Semua rata-rata di bawah ronde 10 harus KO. Tetapi kekuatan demikian tidak tetap. Lambat laun kemudian Mike Tyson dirubuhkan juga oleh seorang petinju namanya James Buster Douglas. Dan lama-lama kelemahan James Buster Douglas pun kalah dengan Evander Holyfield dan seterusnya. Itu apa yang kita simpulkan dari sini? Bahwa untuk kuat di dalam kedagingan fisik ini tidak akan pernah bertahan lama. Dia berangsur-angsur tiba pada saatnya untuk kalah. Segala kejayaan dunia ini, segala kehebatan dunia ini, kecantikan, apapun, kepintaran, semuanya akan tiba pada saat yang namanya tinggal kenangan. Apakah iman seperti itu? Apakah kemudian adik-adik bertumbuh dewasa, kemudian punya sebuah reputasi yang mengatakan bahwa dulu saya masih sekolah minggu itu saya punya iman bagus sekali. Saya jarang maki, saya rajin ke sekolah minggu, saya rajin dengar papa mama, tetapi kemudian sekarang saya sudah hidup dalam dosa. Apakah pengalaman iman seseorang seperti itu? Tidak, adik-adik. Iman itu diusahakan supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan bahwa anak-anak Tuhan itu seumpama raja wali yang terbang tinggi. Semakin lama dia semakin tinggi. Dia tidak akan pernah mengalami daun secara iman. Kejatuhan dalam iman ya, tetapi iman itu tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Iman itu tetap kuat. Kalau supaya iman itu tetap kuat, maka mesti ada sesuatu yang kita siapkan untuk pakai dalam hidup kita sebagai perlengkapan. Ada yang adik-adik hobi game yang namanya, yang akhir-akhir ini namanya Free Fire. Ada yang hobi kok yang di rumah sering nonton game Free Fire. Adik-adik bayangkan kalau kita terlibat dalam permainan game itu, baru kita tidak diperlengkapi dengan senjata, kita hanya lari badan kosong. Jadi begitu ada teriak musuh-musuh, kita ada lihat musuh tembak, kita tidak tembakan, kita tidak senjata. Apa begitu? Maka apa yang terjadi kira-kira kalau kita main game itu, kemudian kita menjadi pelaku utama di dalam, tetapi kita tidak diperlengkapi dengan senjata. Kalau kita tidak diperlengkapi dengan senjata, maka kita akan mati bodoh, karena musuh akan tembak kita dan kita pasti mati di tempat. Maka anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu juga mesti memiliki senjata. Mesti memiliki senjata untuk bisa menyerang musuh. Selain dia memiliki senjata untuk menyerang musuh, dia juga memiliki senjata untuk mempertahankan dirinya. Tahu senjata apa itu, adik-adik? Menurut firman Tuhan yang kita baca, dikatakan yang paling pertama, senjata yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan supaya dia tetap kuat melawan tipu daya iblis adalah dia mesti berdiri tegap. Lihat baik-baik firman Tuhan. Dia harus berdiri tegap. Berdiri tegap itu seperti ini, berdiri tegap. Bayangkan kalau seorang prajurit itu dia jalan bongko-bongko begini. Dia jalan, dia keseleo sedikit, jatuh, miring ke sini jatuh. Kalau model iman seperti jalan bungkuk-bungkuk begitu, maka sekali diserang, dia pasti akan rubuh untuk selama-lamanya. Maka itu
Menurut firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita, anak-anak, orang tua, semua yang percaya kepada Tuhan. Senjata kita yang paling pertama itu adalah berdiri tegap. Orang mungkin berpikir ini bukan senjata. Berdiri tegap bukan berarti berdiri tegap di rumah. Tetapi berdiri tegak itu artinya kita memiliki kekuatan, semangat, dan gairah. Namakan semangat. Kalau orang suruh sedikit buka persis seperti anjing yang baru kena makan racun, itu berarti berdiri tidak tegap. Orang yang berdiri tegap itu artinya dia siap sedia dalam segala situasi dan waktu. Kapanpun disuruh dia bilang iya Bapak. Kalau mama suruh dia bilang iya mama. Ayo mandi, mandi. Itu orang yang berdiri tegak. Orang yang hidup di dunia ini yang tidak berdiri tegak itu biasanya orang tua yang penyakit punggung atau penyakit tulang. Iman kita itu tidak pernah kenal yang namanya iman sakit punggung. Adik-adik di rumah yang berbahagia, ada iman sakit punggung. Kalau iman sakit punggung itu jalan selalu bongkok begini karena sedikit-sedikit punggung sakit. Maka ketika adik-adik besar ikut Tuhan, maka jadilah orang yang memiliki iman yang berdiri tegak. Kapanpun dan dimanapun, kalau melaksanakan kebenaran itu dia siap. Itu namanya iman yang berdiri teguh. Lalu yang kedua, ikat pinggang kebenaran. Saya perhatikan orang yang tidak pakai celana, anak-anak sekalian. Apa maksudnya? Pakai celana tetapi tidak pakai ikat pinggang. Celananya longgar, kalau dia jalan seperti apa? Kalau diberi kasih beban, misalnya memikul sesuatu atau mengambil sesuatu, itu setengah mati. Karena celananya longgar, tidak pakai ikat pinggang. Dia mesti tarik ikat pinggang dari sebelah sini, baru dia bisa tenteng air atau apa atau makanan dari tangan kanan. Itu setengah mati. Itu kalau ketemu musuh-musuh tendang sekali pasti rubuh. Kenapa? Karena selain dia berdiri tidak tegak, dia lagi pikul beban, tetapi tangannya itu tasibur-ribu dengan angkat celana. Kenapa? Karena dia tidak pakai ikat pinggang. Ikat pinggang bagi orang beriman itu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu di atas segala-galanya. Kadang orang mengatakan kasih itu di atas kebenaran, tetapi sebenarnya kebenaran itu di atas kasih. Contoh, Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Apakah itu Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka? Itu Tuhan Yesus menegakkan kebenaran. Meskipun Tuhan mengasihi mereka, tetapi kebenaran itu ditegakkan. Orang yang tidak punya hidup main-main dengan kebenaran, suka bergulat dengan kebenaran, suka bercanda dengan kebenaran, dia ibarat seorang anak kecil, anak-anak sekolah minggu yang jalan di mana-mana tidak pakai ikat pinggang, hanya pegang celana atau rok begini saja. Jadi kalau naik sepeda jus setengah mati. Tahu resikonya apa kalau orang Kristen tidak pakai kebenaran? Tidak pakai ikat pinggang. Resikonya apa kalau adik-adik di rumah tidak pakai ikat pinggang? Resikonya adalah ketika taruh beban dan salah-salah, adik-adik bisa telanjang. Kenapa? Bisa telanjang. Karena celana longgar, ikat pinggang tidak ada, adik pas jatuh. Perhatikan ketika adik-adik mulai besar dan bertumbuh, perhatikan. Orang yang suka bermain-main dengan kebenaran, kadang Tuhan mempermalukan dia di hadapan banyak orang. Sehingga dia kelihatannya orang hebat, kelihatannya orang pintar, kelihatannya banyak pelayanan, tetapi ternyata di belakang-belakang dia hidup dalam ketelanjangan diri. Karena itu adik-adik kalau bertumbuh, yang namanya kebenaran itu mesti harus selalu setia dengan kebenaran. Kalau tidak berbuat kebenaran, itu sama dengan jalan di mana-mana tidak pakai ikat pinggang. Itu siap-siap saja satu saat celana itu akan turun terosok ke bawah dan hidup dalam ketelanjangan, mempermalukan diri sendiri, mempermalukan pelayanan, dan mempermalukan gereja pada umumnya, juga mempermalukan keluarga. Adik-adik yang berbahagia di rumah, yang ketiga, senjata yang kita pakai yang ketiga adalah pakai baju keadilan. Keadilan itu apa? Jangan berat sebelah. Di rumah misalnya ada yang punya adik-adik atau ada yang punya kakak-kakak. Kalau misalnya dapat sesuatu, kalau mau dibilang bagi-bagi. Jangan sembunyi yang adik punya atau sembunyi yang kakak punya, namanya tidak adil. Orang yang berlaku tidak adil di rumah
Orang yang tidak berlaku adil di jamaat, orang yang tidak berlaku adil di keluarga, orang itu sama dengan tidak pakai baju. Sama dengan dia tidak pakai baju. Saudara bayangkan, anak-anak bayangkan kalau yang tidak pakai baju itu anak kecil-kecil bagus. Sehingga anak-anak itu biasa kita pahami kalau dia itu tidak berlaku adil. Tapi kalau tante-tante misalnya tidak pakai baju, apa jadinya? Itu menimbulkan pemandangan yang mempermalukan. Tetapi di jemaat itu ada orang yang menganggap enteng tentang keadilan, sehingga kadang dia menyembunyikan sesuatu, kadang dia bertindak adil terhadap sesuatu, tetapi kemudian dia pikir itu baik, padahal itu dia sementara telanjang dada, dia tidak pakai baju. Yang berikut, pakai sepatu, bahasa Alkitabnya berkasutkan pemberitaan Injil, rela untuk memberitakan Injil. Orang jalan di mana-mana tidak pakai sandal, orang jalan di mana-mana tidak pakai sepatu, itu resikonya adalah dia bisa terantuk. Itulah sebabnya kalau adik-adik mulai bertumbuh dewasa, kemudian supaya taat pada aturan dan tidak mudah terantuk, kaki tidak mudah sakit, itu mesti pakai sepatu. Sepatu itu adalah rela untuk memberitakan kebenaran. Bagaimana caranya kalau anak-anak masih kecil? Kalau lihat teman-temanmu berkelahi misalnya, jangan ikut berkelahi, atau jangan ikut membuat kompor, bikin mereka jadi panas, kemudian mereka tambah baku hantam. Atau dengar masalah, sepotong lari pergi ke orang lain, kemudian orang lain juga ikut panas, kemudian datang mengamuk orang lain, kemudian orang lain juga mengamuk, lalu berkelahi satu kampung. Itu namanya bukan berkasutkan kerelaan untuk pemberitaan Injil. Itu tidak pakai sepatu namanya. Jalan di mana-mana kaki kosong, injak aspal juga kaki kosong. Ini orang yang tahan terhadap panas. Yang berikut, perisai iman. Kita mesti punya iman. Perisai itu semua pasti kalau nonton film tahu yang namanya perisai. Perisai itu semacam kulit atau yang terbuat dari tembaga, semacam alas dada yang terbuat dari tembaga, yang orang panah kena tidak akan masuk, tembak pun tidak akan masuk. Nah, ini namanya iman. Iman itu artinya tidak main-main. Begitu ada persoalan apapun, kita mesti memiliki iman untuk menang atas persoalan itu. Kita butuh apapun, kita mesti punya iman untuk yakin bahwa barang itu kita akan miliki. Itu namanya perisai iman. Orang yang tidak pakai perisai iman bagus, tetapi tidak bagusnya ketika dipanah oleh orang atau ditembak itu kena satu kali mati memang. Sehingga kenapa banyak orang jatuh dalam pencobaan, kenapa adik-adik anak-anak jatuh dalam pencobaan, kenapa anak-anak di rumah melihat orang tua banyak jatuh dalam pencobaan, itu karena tidak memiliki perisai iman. Orang yang tidak memiliki perisai iman, nanti anak-anak sekolah minggu tolong tanya kepada orang tua, itu dia mudah takut terhadap orang suami. Orang gertak tulis nama sedikit, mau kasih ke dukun dong, takut setengah mati. Kenapa? Karena sudah punya perisai iman. Mereka takut kalau panah api dari si jahat kena satu kali mati memang. Makanya anak-anak sekolah minggu kalau besar bertambah hikmat, milikilah iman. Karena iman itu tidak akan pernah takut terhadap dunia ini, tidak pernah takut terhadap kuasa kegelapan, tidak pernah takut terhadap roh-roh angkasa dan lain-lain. Dan masih banyak lagi, masih ada 2 atau 3 lagi. Adik-adik sekalian, perlawanan kita itu bukan lawan teman kita, tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa perlawanan kita itu adalah terhadap penguasa-penguasa angkasa, atau dengan kata lain perlawanan kita itu adalah terhadap roh-roh iblis. Bukan sesuatu yang kita bisa lihat. Nah, dalam situasi akhir-akhir ini, situasi corona dan lain-lain, Tuhan itu tidak pernah menciptakan penyakit. Tuhan memperkenankan penyakit corona itu ada. Dan di balik itu semua itu adalah pekerjaan iblis. Kalau kita tahu bahwa corona itu adalah pekerjaan iblis, maka tentu kita harus punya, kita berdiri tegap, tidak boleh takut terhadap corona. Tetapi kita juga mesti waspada bahwa itu tidak main-main, sesuatu yang perlu kita lawan. Kita perlu lawan dia dengan cara rajin cuci tangan. Di rumah ada yang rajin cuci tangan, kok anak-anak dong? Kalau ada yang tidak rajin cuci tangan, tolong kasih tahu bapak mama, siapkan sabun dan air bersih untuk cuci tangan. Ini bentuk
kewaspadaan kita untuk melawan kuasa kegelapan atau iblis melalui virus corona yang berkembang akhir-akhir ini. Kita juga mesti jaga kebenaran, keadilan, sebagaimana orang berikat pinggangkan kebenaran. Adik-adik sekalian yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya 5 poin yang tadi Bapak Ab sudah katakan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi adik-adik. Yang pertama, berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju keadilan, berkasutkan pemberitaan Injil, kemudian perisai iman. Siapkah adik-adik untuk menjadi orang yang kuat, memenangkan pertandingan, memenangkan perjuangan, menjadi pribadi-pribadi yang kuat? Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan saya ajak adik-adik semua di rumah, tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berterima kasih kepada Tuhan karena waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami menyampaikan kebenaran-Mu. Masih jauh daripada kesempurnaan, kami mohon Tuhan Yesus menyempurnakannya, dan Tuhan tumbuh kembangkan dalam hati dan batin kami masing-masing, terutama anak-anak-Mu yang sementara bertumbuh dan menjalani kehidupan di dunia ini, supaya mereka mengalami kemenangan, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Saya kembalikan. Ya, jadi Baik, Kak Orpa, terima kasih. terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ap yang sudah bagi firman Tuhan. Karmana, adik-adik sudah dengar ke belum? Sudah Kak Orpa pasti. Sudah dengar. Berarti mainan tadi ada tangkap sana, ada 5 poin yang tadi Bapak Ap omong tadi. Aduh, terlalu panjang Kak Orpa kalau 5 poin. Yang penting untuk adik-adik yang di rumah, tentu pasti berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan. Oke, terus tadi pesan Intinya jalan-jalan kemana-mana harus ada ikat pinggang. Kita ya, apa begini? ya, kemana-mana harus ada ikat pinggang supaya kalau pakai celana yang punya beban, isi dompetnya tebal, jangan molor ke Orpa. Tapi kalau Terus terus kan ada isi beban. Terus yang terakhir juga tadi ada pesan dari Bapak Ap untuk anak-anak yang di rumah di masa-masa pandemi corona ini tetap jaga Stay di rumah, stay di jaga rumah, jaga kesehatan. kebersihan, jangan lupa cuci tangan, tangan. dan jangan lupa pakai masker. Ya, kita dua saja tidak pakai masker. Ya, jadi harus stay di rumah, jaga kesehatan, tidur, cuci tangan, makan makanan yang sehat. Supaya Jangan- minggu depan kita jumpa lagi pasti. Tapi jangan Oke. cuma cuci tangan, sama mandi juga. Iya, jangan lupa mandi. juga. Pasti ada di rumah yang duduk tapi belum mandi. Dan corona begini saya tahu semua mandi lagi. Oke, yang belum mandi habis ini mandi ya. Oke, apalagi nih Kak Orpa? Oke, sekarang kita mau berikan persembahan dulu. Ya, Oke. teman-teman yang di rumah minggu lalu mereka semua minta kalau bisa ada persembahan karena Nana juga rindu untuk memberi bagi Tuhan. Jadi nanti setiap Oke. persembahan dari rumah-rumah nanti dikumpulkan di kawan satu, terus beratan di gereja, kosannya beratan di Mama Ina. Oke, nanti ada kakak-kakak yang ada di rayon-rayon, pengajar yang di rayon, nanti adik-adik bisa titip di sana. Oke, kita menyanyi satu lagu untuk persembahan. Kita Lagunya menyanyi apa? satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah. Ayo, Oke. karena pakai gerakan semua Semua berdiri. bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik, terima kasih. Oke, ya Maina, sekarang sewaktunya kota mau berpisah. Iya, kurang 10 menit kita jam 7 malam. Ya. Sudah waktunya makan malam. Ya, Jadi rasa-rasa kecepatan. kita harus berhenti di sini. Ya, begitulah. Oke. Tapi Kak Orpa. jangan khawatir, minggu depan Kak Orpa, Maina dan yang lainnya akan Ya, kembali lah kita akan menyapa kembali adik-adik lagi. di rumah. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk nonton, untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Iya. Oke, kalau begitu Kak Orpa, sebelum kita berpisah, sebelum kita doa tutup, kita nyanyi satu lagu. Boleh. Kita nyanyi satu Karena lagu. karena ini mau tutup ya ketong semangat ya Kak. Ya, kita semangat dan ini menggambarkan tentang perjalanan kita dari hari ini sampai hari Senin. Kita berjalan bersama-sama dengan Oke, Yesus. kalau begitu Ya. ketong jalan. Gerak ini Ya. kaki, mainnya pun kaki Oke, masih kuat toh? kuat. Oke. Satu kali gerakan ya. Kalau anak-anak, begitu sebelum kita angkat pulang. satu pujian Jalan serta serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Baik, sekarang berakhirlah sudah seluruh rangkaian ibadat kita pada malam hari ini. Semoga memberkati Kak Orpa. Amin, semoga memberkati kita semua. Oke. Karena itu dengan tidak berpanjang kata lagi, 1, 2, 3. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.